Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya sudah diketahui oleh umat ini, oleh umat Islam, terutama mereka yang belum biasa mempelajari Al-Quran. Surat Ali Imran ini saya masih punya filenya. Ini dulu dibuat tanggal 9 Desember 2012. Sekarang sudah 2021. Berarti sudah 9 tahun. Ini yang dulu kayak begini nih. Tulisannya kecil-kecil. Ini sudah ada ini. Ya. Nih. Ini digedein juga bisa, tapi saya membaca lagi tafsir-tafsir yang lain, ada yang lebih bagus lagi. Masya Allah. Jadi memang begitulah, Islam itu luas. Jadi kalau kita baru belajar satu kitab saja, jangan merasa sudah pandai. Belum apa-apa kita ini. Ya, walaupun sudah bergelar doktor sekalipun, doktor itu ya di bidang yang dia pelajari aja. Bidang tafsir, bidang hadis, bidang usuluddin. Ya, itu pun di bidang usuluddin hanya titel doktornya itu ya hanya dalam satu skop yang kecil. Enggak mungkin doktor semuanya, itu enggak mungkin. Terlalu kecil. Terlalu sedikit ilmu manusia itu. Maka betul Allah bilang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu manusia kecuali sedikit saja. Jadi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini sedikit. Nabi memberitahu ilmunya Allah itu seluas semua samudera. Ilmunya kita, kata Nabi Musa, seperti jari yang dicelupkan ke dalam laut, terus yang nempel di jari kita itu ilmu kita. Air basah yang nempel di jari tangan kita itu ilmu yang kita kuasai. Nah, ilmunya Allah seluruh samudera. Jadi manusia itu bodoh di hadapan Allah itu. Makanya jangan melawan Allah. Gak ada apa-apanya kamu, sepintar apapun kamu gak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Makanya kita perlu mempelajari kitab Allah. Ini kitab Allah, ini kitab Al-Quran, ini kitab yang tertinggi, yang paling baik dibandingkan dengan semua kitab yang pernah ada di dunia ini. Gak ada satupun yang menandingi Al-Quran ini. Maka mari kita jangan bosan-bosan mempelajari Al-Quran. Kita lanjutkan yang kemarin dulu, yang terlebih dahulu yang kemarin sudah disampaikan. Saya ambilkan dari tafsir surat Ali Imran ini yang sudah saya sampaikan di permulaan kemarin ya, bahwa surat ini, surat Ali Imran ini menurut para ulama ahli tafsir, ulama tafsir terutama yang terkenal ya, kayak Ibnu Katsir dan lain-lain. Mereka menuliskan dalam kitabnya Hiya Madaniyah, surat Ali Imran adalah surat Madaniyah, artinya turunnya di Madinah. Li'anna sadraha, karena permulaan surat Ali Imran mulai dari ayat 1 ila salasin wa samanina ayatan sampai ayat 83. Minha, sebagiannya nazalat, turun fi wafdi Najron, dalam rangka Nabi menemui delegasi atau tamu pendeta-pendeta Nasrani yang datang dari Najron. Ya.
Terus wakana kudumuhum, dan adalah kedatangan mereka itu terjadinya peristiwa Nabi menemui tamu-tamu pendeta-pendeta Nasrani ini fi sanati tis'in, pada tahun 9 minal hijrah, dari tahun Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1442. Nah, padahal ini kejadiannya tahun 9. Jadi 1400 tahun lebih yang lalu. Kama sayati, kata Ibnu Katsir, sebagaimana akan datang bayanu dzalika, penjelasan mengenai itu insyaallah taala. Ya. Lalu kita sedang membicarakan ayat 100 kemarin 130 sampai 132. Sambungannya 133 sampai 136 ini masih ada hubungannya. Makanya saya rangkaikan di sini. Kita lihat dulu ya yang kemarin ya. Mungkin kemarin ada yang tidak hadir. Nah, mudah-mudahan yang kemarin enggak hadir hari ini hadir. Yang kemarin hadir hari ini juga hadir juga. Jangan gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narallati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, ini ayatnya berbunyi seperti ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dari awal dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa beriman ya, ini dipanggil oleh Allah. Lalu Allah mau bilang apa? Allah mau berfirman, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan riba. Apalagi riba itu adhafan, yang berlipat-lipat ganda, mudha'afatan, dilipat gandakan. Sudah berlipat ganda, dilipat gandakan lagi. Nah, jadi begitu. Jangan kamu makan harta yang berasal dari cara mencari uang dengan cara riba. Menganakkan pinjaman, menganakkan uang ya, menternak uang. Jangan, kalau ternak bebek, ternak ini apa itu? Walet, nah masih mending lah itulah. Ternak walet, ternak bebek, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, nah bagus. Tapi menternakkan uang jangan. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa adalah dengan cara tidak melanggar aturan Allah. Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah. Di sini wattaqullah, bertakwalah kepada Allah setelah Allah menunjukkan larangannya. Janganlah kalian makan riba, apalagi yang berlipat ganda. Meminjamkan uang dengan pengembalian yang berlipat ganda. Sampai kemarin ada debt collector yang mau narik mobil, mobilnya disupiri tentara, tentaranya cuma menolong saja. Menolong orang, mau mengantar ke rumah sakit karena sakit jantung, dicegat di pintu tol sama debt collector. Berkelahi di situ, adu mulut. Wah, ini nggak tahu ada gimana itu, apa mobilnya dirampas apa gimana? Ya, nggak boleh apa?
Ya itu debt collector mau merampas mobilnya, diambil mau ditarik ini karena tidak bayar angsurannya mungkin ya. Nah kejadian jadi ribut. Pangdam Jaya nggak terima, tentaranya dikerumuni, dikeroyok karena debt collector. Nah itulah manusia kalau sudah sok jagoan itu kayak begitu loh. Belum kena corona dia, kena corona langsung lemes, nggak bisa makan. Ya. Janganlah kalian memakan harta riba apalagi yang berlipat ganda, dan takutlah bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara jangan makan riba, la'allakum tuflihun, agar kalian semua berbahagia. Perhatikan tafsirnya Pak. Nah, sekarang saya terpaksa buka tafsirnya ini. Kemarin kan enggak buka tafsir kan, hanya maraton gitu aja. Apa yang dimaksud dengan oleh ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat ganda. Oh, jadi kalau riba enggak berlipat ganda boleh? Enggak begitu. Riba yang sedikit pun tidak boleh, apalagi yang berlipat ganda gitu, ya. Yang dimaksud dengan berlipat ganda gimana? Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Arada bihi, yang Allah maksudkan dengannya, dengan ayat ini adalah makanu, apa yang mereka orang-orang zaman dahulu, zaman Nabi dulu, yaf'alunahu, mereka selalu melakukannya, mereka selalu memperbuatnya, inda hululi, di waktu jatuhnya ajali, jatuh tempo adaini, utang. Di waktu sudah jatuh tempo hutang, mereka menagih, tetapi yang ditagih itu bukan yang dipinjam saja, min ziyadatil mal, bersama dengan tambahan harta, watak atau bunga kalau sekarang, watak khirit tolabi, dan ini terjadinya di waktu berakhirnya di waktu berakhirnya ya, akhirnya tuntutan. Jadi dia bilang akan diselesaikan bulan depan 2 bulan lagi, sudah jatuh tempo, diminta pinjamannya, hutangnya beserta bunganya. Dilarang oleh Allah, kalau kamu minjemin uang sama orang enggak usah pakai bunga. Ya. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah, fi amri riba, dalam urusan riba ini. Fala ta'kuluhu, maka jangan kalian memakannya. Jadi uang hasil kita meminjamkan uang kepada orang lain, hasil rentenir, itu haram banget. Ya, tapi cari uang yang paling mudah itu kok. Ya betul. Duduk manis sini aja, uangnya pinjemin. Nanti pada waktunya balik udah berlipat. 1 juta dari 100.000, 10 juta dari 11 juta. Lalu 1 miliar, jadi 1 juta, 1 miliar 100 juta. Apa enggak cepat kaya itu? Iya cepat kaya, habis itu masuk neraka. Ya. La'allakum tuflihun. Kenapa Allah melarang kita makan riba dan disuruh bertakwa kepada Allah, jangan makan riba, agar kalian berbahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Terus kalau orang enggak mau bagaimana? Disuruh berhenti makan riba, suruh berhenti, jangan kerja sebagai rentenir lagi, jangan meminjamkan uang lagi. Gak mau bagaimana? Ya gak apa-apa, gak mau. Orang nanti yang nanggung akibatnya kamu sendiri kok. Ini, thumma, kemudian kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, khawwafahum, Allah menakut-nakuti mereka yang suka makan hasil dari riba tadi. Faqala, maka Allah berfirman, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Wattaqun nara, dan takutlah kalian kepada neraka, atau jagalah diri kalian dari api neraka, allati, yang api neraka ini uiddat disediakan
bahkan sudah disediakan lil kafirin, hanya untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau kamu beriman berarti kamu enggak kafir. Kalau kamu enggak kafir, kamu ya harus menjauhi riba, jangan makan uang dari hasil riba. Ibnu Katsir memberi penjelasannya begini. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, nahian, melarang ibadahu hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman-beriman itu antaatir riba, dari menjalani riba, dari melakukan riba, wa aklihi, dari menjalankan riba, menjalankan usaha riba, wa aklihi, dan memakannya, memakan hasil riba, adha'afan, yang berlipat-lipat ganda, mudha'afan, dan dilipat gandakan lagi. Kama kanu yakuluna, sebagaimana mereka dulu selalu berkata, ya, sebagaimana mereka orang zaman dulu mereka berkata fil jahiliyati, di masa jahiliyah, yaitu idza halla, apabila sudah jatuh apanya, ajalu, tempo, adaini, tempo bayar hutang, apabila sudah jatuh tempo hutangnya, datanglah yang punya uang kepada yang minjam, ayo kamu bayar sini hutangmu. Imma, ada kalanya orang yang menagih tadi ayak dia, bahwa orang yang hutang disuruh membayar ya saat itu. Wa imma, kalau dia tidak menepati janjinya membayar pada waktu yang sudah jatuh tempo tadi, ayurbi, kamu bayar tambahan, kamu perpanjang waktunya, ya nanti kamu bayarnya misalnya pinjam 100 dinar gitu ya. Nanti kalau kamu dihutang sampai 1 tahun, kamu enggak kembalikan, tahun depan kamu boleh, sampai tahun depan kamu kembalikan, tapi menjadi 2 dinar. Oh gitu Pak, 200 dinar, 100 dinar menjadi 200 dinar itu. Tapi fa'in qadhahu, maka jika mereka membayarnya ya sudah membayar sesuai dengan yang dipinjam. Wa illa, dan jika tidak membayar, zadahu, yang mempunyai hutang atau si piutang ini menambah kepada modal yang dipinjam tadi, fil muddati, sesuai dengan pada masanya, lamanya dipinjam. Wa zadahul akhar, dan dia akan menambahkan kepada hartanya tadi dengan tambahan yang lain ya, di dalam al-qadri, di masa dia mampu membayar. Jadi kalau mampunya setahun lagi, ya setahun lagi tambah. Enggak mampu lagi setahun, kasih waktu setahun lagi, tambah lagi. Jadi bisa orang pinjam 100 dinar, nanti tagihannya jadi 300 dinar Pak. Masya Allah. Bisa kayak begitu kan, itu berlipat ganda. Ini makanya di sini dikatakan wa hakadza kullu amin, dan yang seperti ini terjadi setiap tahun. Jadi perpanjangannya setahun. Setahun sekali diperpanjang. Bunganya ditambah. Dan tambahnya enggak main-main. 100% itu. Nah, di sini kan sebulan berapa Pak? 10% ya? Ya. 10%. Nah, kalau setahun ya 12% malahan. 120% ya? 120% malah lebih jahat lagi itu. Lebih jahat daripada orang jahiliyah ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi orang zaman dulu itu kalau sudah jatuh tempo, dia datang kepada yang utang tadi, ya, imma ayak dia, ada kalanya dia yang hutang tadi membayar hutangnya, wa imma, dan ada kalanya ayurbi, bahwa dia harus terpaksa membayar dengan riba, jadi meribakan, melipat gandakan bayarannya. Dia enggak bisa bayar saat itu. Fa'in qadhahu, kalau dia bisa membayar hutangnya ya tanpa riba. Wa illa, tapi kalau tidak bisa, zadahu, dia harus menambah pinjamannya tadi fil muddati, di masa sepanjang yang dia pinjam. Wa zadahul akhari fil qadri, ini sudah ya. Wa hadza kullu amin, dan ini terjadi setiap tahun. Farubbama, maka kadang-kadang ada yang jahat juga dia. Tadha'afal qalil, menjadi berlipat gandalah pinjaman yang sedikit tadi, hatta sampai yasira, menjadi kathiron, banyak, mudha'afatan, berlipat ganda. Karena enggak bisa nyaur utang terus, dari tahun ke tahun enggak bisa nyaur utang, makin lama makin naik bunga banknya. Ya sama seperti kita punya negara ini kan utang ini.
Udah berapa triliun utangnya sekarang ini? 6.000 triliun kalau nggak salah ya. Yang baru, utang baru itu ya. Apa semua utangnya itu? Nah, jadi saudara, udah kembali ke sini ya. Nanti urusan orang gede. Ini kita ini orang kecil, jadi ngaji saja lah. Ngaji sama cari sesuap nasi saja. Di sini banyak suap nasi banyak kok di sini. Ya, saudara cuma sesuap nasi, insya Allah nggak mati kelaparan lah. Ya, nggak usah korupsi. Wa amara ta'ala, dan Allah Ta'ala memerintahkan ibadahu kepada hamba-hambanya bittaqwa, untuk takwa, la'allahum, agar mereka yuflihuna, berbahagia, fil ula, di dunia, wal ukhra, dan di akhirat. Summa, kemudian tawa'adahum, Allah mengancam mereka yang tidak mau berhenti makan riba, tidak mau bertakwa dengan berhenti makan riba. Allah mengancam mereka binar, dengan neraka, wa hadzarahum minha, dan Allah menakut-nakuti mereka dengan neraka. Kalau ditakut-takuti neraka enggak takut, ya enggak sudah, enggak apa-apa. Maqala, maka dari itu Allah berfirman, wattaqunna, dan takutlah kalian kepada neraka, allati, yang neraka itu uiddat, telah disediakan, lil kafirin. Ini ayat 131. Di ayat 132 lanjutannya, wa atiullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, nurutlah saja, jangan makan riba, walaupun penghasilan kamu berkurang, tapi itu penghasilan yang barokah, yang bisa membuat kamu masuk surga dan anak-anakmu diberi makan dengan hasil yang halal. Kalau kamu memakan riba, uang harta kamu semuanya menjadi haram, dan anakmu dikasih makan uang haram. Itu. Tapi kalau kamu taat kepada Allah war Rasul, dan taat kepada Rasul, wa atiullaha war Rasula, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, la'allakum, agar kalian turhamun, diberi rahmat. Turhamun, Ibnu Katsir tidak menjelaskan karena dianggap sudah jelas ini, supaya kalian diberi rahmat. Apa maksudnya? Di sini nih. Wah, di dalam tafsir lain, ini tafsir Al-Baghawi. Wa atiullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, wa Rasulah, dan taatlah kepada Rasul, la'allakum, agar kalian turhamuna. Turhamun, kalian diberi rahmat, maksudnya la'allakum turhamun adalah likai, supaya turhamu, kalian dirahmati Allah. Kalau kalian dirahmati Allah, kalian akan masuk surga. Walaupun kamu rugi besar, karena minjemin uang enggak pakai bunga. Sebenarnya enggak rugi dong, uangnya pokoknya balik kok. Dan dia dapat pahala selama uangnya dipinjam tadi. Pahalanya besar, berlipat ganda. Nah, kemudian setelah Allah mengingatkan orang beriman supaya jangan makan riba lagi, kalau sudah terlanjur kemarin-kemarin ya sudah enggak apa-apa. Sekarang berhenti makan riba. Terus bagaimana selanjutnya? Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah dan bercepat-cepatlah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju ke surga yang arduha, luasnya surga, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat, surga itu disediakan, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang setelah Allah bilang begini, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena kamu dulu sudah terlanjur makan riba, hasil kamu itu bercampur dengan riba, sekarang kamu cepat-cepat minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya dulu sudah terlanjur, ya Allah, makan riba. Ya sudah, Allah maafkan. Sekarang kamu berhenti, kamu cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Dan cepat-cepat kamu menuju ke surga, karena selama ini kamu itu jalannya menuju neraka kamu. Praktek riba itu membawa kamu kepada neraka. Berhenti sudah. Sekarang kamu menuju ke surga, cepat-cepat. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, begitu kata Allah. Lalu siapa itu orang-orang yang bertakwa? Sebelum dilanjutkan ayat 134 dan 135 yang merupakan
sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita lihat langsung kepada tafsirnya. Mulai dari ayat 133 tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus di sini ada kata-kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Caranya bagaimana? Menuju kepada ampunan Allah itu bagaimana caranya? Diterangkan oleh para ulama. Caranya begini, yaitu badiru, bercepat-cepatlah, wasabiku, dan berlomba-lombalah kalian ilal a'mal, kepada amalan-amalan allati yang tujibul maghfirata. Amalan itu akan mewajibkan dapat ampunan, yang bisa mendapatkan ampunan. Jadi bersegeralah kamu beramal yang bisa menghasilkan ampunan Allah. Contohnya sholat. Siapa yang sholat, kata Rasulullah SAW, setiap kali kita sholat subuh, selesai sholat subuh, dosa yang kita lakukan dari sholat isya sampai sholat subuh dihapus oleh Allah dengan sholat subuhnya. Lalu kita sholat subuh ini sampai duhur nanti, mungkin melakukan dosa, mungkin ya. Nah, kalau kita sudah selesai sholat duhur, kata Rasulullah SAW, dosa yang terjadi antara waktu subuh sampai duhur dihapus oleh Allah dengan sholat duhurnya. Itu. Nah, kalau tidak ada dosa, ya jadi pahala. Kredit plus namanya. Apa namanya ya? Ya, pokoknya nilai plus itu. Tapi kalau sampean berbuat dosa, itu tuh bayar dosa. Nah, kalau sampean terus berdosa terus ya, nanti pahala sampean habis untuk membayar dosa. Wah, akhirnya waktu di akhirat ditimbang loh, kok ini timbangannya kok sama ini, dosa dengan pahalanya. Enggak bisa masuk surga sampean. Tertahan. Baru teriak-teriak minta syafaat. Datang ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Rasulullah tolong apa? Dulu kamu enggak pernah nolong Rasul kok. Rasul malah dihina-hina gitu kok. Kamu bilang kadrun gitu kan. Nah, ya sudah kamu minta tolong sama yang ngajarin kamu bilang kadrun itu siapa? Tuh, ya. Jadi begitu. Bersegeralah kepada ampunan itu, bersegera kepada amalan, atau bersegera ilal Islam, pengertiannya begitu. Bersegera kepada ampunan kepada Allah artinya bersegera menuju Islam. Kalau kamu dulu belum Islam, sekarang Islam. Atau ilat taubati, bersegera kepada taubat, ada ampunan kepada Allah. Untuk mendapatkan ampunan Allah kamu masuk Islam. Begitu kamu masuk Islam, semua dosa kamu di masa yang dulu-dulu sebelum kamu Islam dihapus semuanya oleh Allah. Demikian juga kalau kamu bersegera menuju kepada ampunan Allah dengan cara bertobat, dihapus semua dosa kamu di masa yang lalu gitu. Atau ila, bersegera kepada ampunan Allah adalah ila adail faraid, bersegera kepada menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan ibadah-ibadah fardu. Itu kamu tunaikan. Selama ini kamu sholat bolong-bolong, kamu jangan bolong lagi sholatnya. Puasa Ramadan harus gak ada utang. Nah, kamu mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya utang udah lupa itu sudah. Berapa hari tahun sekian, berapa hari gak puasa, gak dicaur utangnya, enggak. Itu nanti ditanya loh Pak di akhirat, diperiksa sama malaikat nanti. Wah, ini puasanya kurang ini ya Allah. Coba diperiksa ada sholat, ada puasa sunat enggak dia? Oh, ada puasa sunat. Nah, coba dipakai. Puasa sunatnya itu nutup kekurangan puasa fardunya. Cukup enggak nilainya? Cukup, ya sudah. Periksa lagi satu persatu gitu Pak. Sholatnya diperiksa, puasanya diperiksa, sedekahnya diperiksa. Diperiksa semua amalan kita itu nanti. Ya. Aw ilal hijrah. Nah ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Maksudnya bersegeralah kalian kepada hijrah. Hijrah itu berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dari kebodohan kepada ilmu, dari kejahiliahan kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari kekafiran kepada keimanan, dari kemunafikan kepada keimanan, ya, dari merokok kepada enggak merokok. Itu juga hijrah itu. Ya, hijrah juga. Ya, dari biasa berjudi berhenti berjudi. Itu juga hijrah. Dari biasa pakai narkoba berhenti pakai narkoba. Itu juga hijrah. Dari enggak pakai jilbab menjadi pakai jilbab, itu juga hijrah.
Luas pengertiannya ya. Atau bersegera menuju ampunan kepada Allah itu ilal jihad, kepada bersungguh-sungguh menjalani agama ini, jihad bersungguh-sungguh. Au ilal a'mali sholihah, bersungguh-sungguh kepada amal-amal yang soleh. Dulu nggak pernah ngadakan buka puasa, nggak pernah. Pernah tapi sama konco-konconya dan buka puasanya di warung-warung, di restoran gitu. Sekarang dirubah. Buka puasa di warung, sholatnya maghrib gimana itu? Kalau warungnya ada menyediakan musola nggak apa-apa. Berbuka puasa di hotelnya menyediakan untuk sholat jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau buka atau di kantor, itu sering diundang di kantor-kantor dinas-dinas itu untuk memberi ceramah sebelum buka puasa, pindah-pindah gitu. Tapi sekarang ampih sudah nggak ada waktu sudah. Jadi ceramah di kantor gitu, satu kantor, terus habis ceramah sholat maghrib dulu, terus makan. Nah, itu nggak apa-apa kayak begitu. Tapi kalau di warung makan, aku bingung ini nanti sholatnya gimana nih? Pasti di rumah ini nanti sholatnya, dan mungkin nggak berjamaah, ya. Agak rugi ya. Jadi bagi yang mau makan di warung dipertimbangkan dulu. Warungnya ini ada musolanya enggak? Ada musolanya, Bu, kita mau sholat sini sebentar sebelum makan ya. Siapan dulu. Nah, kita sholat dulu. Nah, habis itu makan sampai isya. Kan lumayan tuh, 1 jam kurang. Makan terus. 1 jam. Sholatnya paling 10 menit kan? Nah, gitu. Nah, kalau sekarang, kalau dulu buka puasanya di mana-mana, kadang-kadang di mall, Pak. Orang tuh buka puasa di mall. Nah, iya kan? Nah, kalau di Jakarta di mall itu. Saya beberapa tahun, setiap tahun sekali paling tidak pasti ke Jakarta ngalami buka puasa di Jakarta, ya iseng-iseng itu ke mall. Betul, Pak. Jalan ke mall itu jam 4 sampai di tempat mau makan semua udah penuh orang itu. Waduh. Mumet ini. Nunggu di mana ini? Enggak dapat tempat. Ternyata kalau mau makan di mall itu harus jam 4 sudah duduk di situ, Pak. Kalau enggak dapat tempat itu. Masya Allah. Padahal itu mahal-mahal makanannya ya. Masya Allah. Kok ya laku gitu loh. Ya, sudah kembali ke sini ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah wa jannatin dan bersegeralah kepada surga. Ai maksudnya wa ila jannatin, bersegera menuju kepada surga yang arduha samawati wal ard. Luasnya surga itu arduha samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Ya. Ini kata-kata surga itu seluas langit dan bumi pernah ada ditanyakan. Ini waruwiya an Thariq bin Syihab, diriwayatkan dari sahabat Thariq bin Syihab. Thariq bin Syihab ini sahabat Nabi yang terkenal nih, jago perang ini. Thariq bin Syihab ini sahabat Nabi ini mengatakan annanasan, bahwa sekelompok orang minal Yahud, dari orang Yahudi pernah sa'alu Umar bin Al-Khattab. Mereka pernah datang menemui Umar bin Khattab. Wa indahu, dan di hadapan Umar bin Khattab pada waktu itu ashabuhu, ada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Umar didampingi oleh para sahabat. Lalu pendeta Yahudi tadi bertanya, waqalu, dan mereka orang-orang Yahudi bertanya begini, ara'aitum, apa pendapat kalian hai Umar dan teman-teman ini tentang qaulahu, firman Allah itu. Dalam Quran kamu itu kan ada ayat yang berbunyi wa jannatin arduha samawati wal ard. Jadi rupanya orang Yahudi baca Al-Qur'an juga, Pak. Baca Al-Qur'an tapi tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mereka baca ayat ini. Hei Umar, itu dalam kitab suci kamu itu ada sebutan katanya surga itu seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit dan bumi, hai Umar, kami bertanya, fa ainan nar? Kalau begitu neraka di mana? Umar bin Khattab ditanya begitu, Pak. Umar bin Khattab sudah sekolah, Pak, sudah berguru kepada Nabi, bisa menjawab. Maka Umar, lalu menjawablah Umar. Kamu bertanya begitu ya? Kalau Al-Quran mengatakan surga itu seluas langit dan bumi, lalu di mana tempatnya neraka? Umar balik bertanya, ara'aitum, apa pendapat kalian? Idza ja'al lailu, apabila datang malam, aina yakunun nahar, di mana berada siang hari? Dibalik begitu, Pak, pertanyaannya. Saya mau tanya sama kamu sekarang. Kalau siang hari datang begini nih, malam di mana? Mereka nggak bisa jawab juga, Pak. Terus apa kata mereka? Faqalu, lalu mereka menjawab, innahu lamisluha,
sesungguhnya siang dan malam itu ya semisal saja. Fit Taurat, dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dikatakan malam dengan siang itu ya semisal, sama. Tuh, wa maknahu, dan maknanya annahu, bahwa haitsu yasha, bahwa seperti yang Allah kehendaki, haitsu yasha Allah. Jadi kalau kamu Umar bertanya kalau siang datang mana malam, yaitu barang yang semisal. Nah, apa jawab Umar? Nah, kalau begitu ya sama. Surga seluas langit dan bumi, neraka juga segitu. Seluas langit dan bumi saja, cuma beda tempat, beda waktu aja. Itu jawabannya begitu. Karena nanti dalam riwayat lain diterangkan, surga itu tempatnya di atas langit yang ketujuh, Pak. Di atas langit yang ketujuh, di atas di Sidratul Muntaha. Terus ke sana itu, naik ke atas lagi, itu surga. Lah neraka, Pak, di dasar bumi yang paling bawah. Bumi ada 7 lapis, nah di bawah dasar bumi yang ketujuh itu tempatnya neraka. Gitu. Itu dalam hadis lain diceritakan begitu. Nah sudah ya, sampai di sini. Terus ada lagi yang bertanya, itu loh Umar, dalam Quran tuh ada ayat yang berbunyi begini. Ini yang apal surat Ad-Dzariyat ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang diancamkan kepada kalian, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi kata Allah, rezeki kita itu ada di langit, Pak. Ya, dia turun atau tidak tergantung sampean. Di dalam surat Az-Zariyat ada ayat yang berbunyi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian dan ada surga. Apa yang dijanjikan kepada kalian maksudnya surga. Di surga itu ada di langit sana, langit yang ketujuh. Itu. Dan rezeki kita juga ada di langit sana, Pak. Dia turun kalau kita beriman, beramal soleh, turun dia. Turun. Kalau kita maksiat, ditahan sama malaikat. Allah yang nyuruh, malaikat, pembagi rezeki, malaikat Mikail. Malaikat Mikail, hari ini sebetulnya rezekinya si Anu itu cair, tapi dia tadi malam berbuat maksiat, tahan dulu, jangan dikasihkan. Gitu, Pak. Makanya kita jangan banyak berbuat dosa, itu bikin rezekinya seret. Itu kalau untuk orang beriman, Pak. Kalau orang kafir itu enggak berlaku. Orang kafir itu makin kafir, makin banyak rezekinya, Pak. Terus itu. Karena memang mereka dipuas-puaskan oleh Allah. Ya. Untuk orang yang beriman, karena beriman, ya kalau dia melanggar dosa, rezekinya ditahan oleh Allah. Jadi sampai jangan bertanya, kenapa orang kafir itu enggak pernah sholat kok rezekinya lancar? Itu lain itu. Kamu mau sama dengan mereka? Ya udah kamu kafir sekalian aja sana. Rezeki kamu biar lancar kayak mereka. Itu pun kalau belum tentu juga kamu kafir langsung kaya. Belum tentu juga. Ya udah terima aja lah takdir Allah itu. Kalau kamu kurang minta sama Allah. Allah tuh Maha Pemurah kok, dimintai mesti ngasih kok. Yakin demi Allah, demi Tuhan, wis lah. Demi Allah, demi Rasul. Kalau orang sini bilang demi Allah, demi Rasulullah. Orang sini suka bilang begitu ya. Demi Allah, orang Jakarta juga suka bilang itu. Demi Allah, demi Rasulullah katanya. Padahal yang bagus itu demi Allah saja, enggak pakai demi Rasulullah. Ya, demi Allah, Allah itu dimintai ngasih kok. Nah, kenapa kalau sampean sudah minta kok enggak dikasih-kasih? Karena sampean ada yang menghalangi sampean enggak dikasih-kasih. Itu ada sebabnya itu pasti. Ya. Sudah di sini. Wa arada billadzi wa'adana, dan yang Allah maksudkan dengan yang Dia menjanjikan kepada kami adalah al jannata, surga. Jadi wa ma tu'adun ini maksudnya surga, ya. Kemudian fa idza kanatil jannatu fis sama. Ini ada yang bertanya kepada sahabat Nabi, Umar, sahabat Nabi, kalau surga itu di langit, fa kaifa yakunu arduha samawati wal ard? Maka bagaimana bisa terjadi luasnya surga seluas langit dan bumi? Coba kamu pikir, Umar. Kamu bilang, kitab sucimu bilang katanya surga seluas langit dan bumi, tapi dalam ayat lain dibilangnya bahwa surga itu ada di langit. Loh, gimana sih?
Surga ada di langit. Tapi kok katanya surga seluas langit dan bumi? Kan kami nggak ngerti apa maksudnya ini. Wah, sahabat kita ditanya begitu, Pak. Kanu yarauna adalah mereka menganggap, mereka para ulama itu berpendapat annal jannata, bahwa surga itu fauqas samawati sab'i, di atas langit yang ketujuh. Wa anna jahannam, sedangkan neraka jahannam tahtal ardinas sab'i, berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Jadi ya tetap saja betul surga ada di langit, betul, di atas langit yang ketujuh, bukan langit yang ini. Langit yang ini nanti ganti, dirusak ini oleh Allah, diganti yang baru. Bumi juga nanti akan dirusak, diganti bumi yang baru. Nah di bawah sana jadi neraka. Gitu ya. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam menjelaskannya begini. Tsumma nadabahum, kemudian Allah menganjurkan mereka orang-orang beriman ilal mubadarati, untuk bersegera ila fi'lil khairat, untuk melakukan perbuatan yang baik-baik, wal musariati, dan bersegera ila nailil kurubati, ya, berusaha cepat-cepat kepada meraih kedekatan dengan Allah, taqarrub. Jadi saudara, kalau Allah menyuruh kita menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada surga, itu maksudnya bersegera berbuat kebaikan, yang dengan kebaikan yang kita lakukan terus-menerus itu nanti kita lama-lama akan dekat dengan Allah. Nah, kalau setelah dekat dengan Allah, Allah akan mengampuni dosa kamu, diberi rahmatlah kamu, masuk surgalah kamu. Itu, Pak. Lalu ayat yang 133, ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkannya begini, ya, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ai, kata Ibnu Katsir, yaitu kama uiddatin naru lil kafirin, sebagaimana disediakan neraka untuk orang-orang kafir, nah surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qad dalla, dan sungguh sudah menunjukkan ala dzalika, kepada itu, ma sabata fis sahih, hadis yang sudah pasti dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwa surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Nabi ngajarin, idza sa'altumullaha, apabila kalian meminta kepada Allah al-jannata, surga, kalau kalian minta surga kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kalian kepadanya, kepada Allah, surga al-firdaus, surga firdaus. Allahumma inni as'alukal firdaus, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus, gitu. Minta surga firdaus. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya surga firdaus itu a'lal jannati, surga yang paling tinggi, wa ausatu, dan dialah ausatul jannah, itu pusatnya surga. Kalau wilayah atau negara ada ibu kota, ada pemerintahan pusat, ada ibu kota negara, ada ibu kota yang tempat pusatnya gitu ya. Nah, surga itu juga ada pusatnya. Itulah namanya surga firdaus itu. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Wa saqfuha, dan atapnya surga firdaus itu adalah arsyur rahman, arsnya ar-rahman, tempatnya Allah bersemayam. Itu di atasnya surga firdaus. Tuh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan lain-lain ya. Terus kata Ibnu Katsir, wa hadhil ayat, dan ayat 133 surat Ali Imran ini adalah kaqaulihi ta'ala, sama dengan firman Allah Ta'ala fi suratil Hadid, dalam surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid itu ada ayat yang seperti ini bunyinya. Kalau di sini bunyinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, itu kan? Di sini bunyinya, di surat Al-Hadid bunyinya sabiku, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan berlomba-lombalah kalian menuju surga yang arduha, luasnya surga, ka ardis samai wal ard, seluas langit dan bumi. Al-ayat surat Al-Hadid ayat 21. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa qad ruwina, dan sungguh telah diriwayatkan kepada kita fi musnad al-Imam Ahmad, dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, anna Hirokla, bahwa Kaisar Hercules
dulu Kaisar Romawi yang waktu itu kaisar bagian daerah kerajaan Romawi, ada kaisar yang namanya Kaisar Hercules yang terkenal di sejarah itu. Kaisar Hercules orangnya kuat banget itu. Dulu Kaisar Hercules itu kataba menulis surat ilan nabiyyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isi suratnya begini. Hei Muhammad, innaka da'autani, sesungguhnya kamu sudah mengirim surat kepadaku dan engkau mengajak aku ila jannatin, menuju surga. Yang arduha, luasnya surga, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kalau seperti itu, fa'ainan nar, lalu neraka di mana Muhammad? Itu. Faqala nabiyyu, maka Nabi menjawab pertanyaan Kaisar Hercules tadi dengan surat, Subhanallah, kata Nabi, Maha Allah, fa'ainal lailu idza ja'an nahar. Jawaban Nabi ringkas saja. Kamu bertanya di mana neraka kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Saya balik bertanya, di mana siang kalau sudah datang? Di mana malam kalau sudah datang siang? Bingung dia, nggak bisa jawab. Ya, tapi sebenarnya barangnya hampir sama saja. Siang ada di sini, malam juga ada di sini. Nah, surga sudah langit ada di sana, neraka ada di sana. Sama, tempatnya sama, cuma yang satu di bawah sana, yang satu di atas. Surga itu di atas, neraka di bawah. Ya. Summa, kemudian zakara ta'ala, setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan sifata ahlil jannati, sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Nah saudara, makanya saya seringkali bilang, kita ini kalau baca Al-Quran, jangan-jangan kita ini belum termasuk orang beriman. Jangan-jangan kita ini belum, apalagi termasuk orang yang bertakwa. Lihat ini, Ibnu Katsir mencerahkan ini loh sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Faqala, maka Allah berfirman menceritakan tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa. Yang Allah bilang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Gitu kan? Nah, orang bertakwa itu yang kayak apa? Ini, orang bertakwa atau calon penghuni surga, ciri-cirinya seperti ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini baru satu. Orang-orang surga, calon-calon penghuni surga itu adalah orang-orang alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka selalu infak. Yunfikuna ini loh pakai fi'il mudhari dengan domirnya domir hum. Ya, mereka lah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka fissarra'i, dalam keadaan senang, wadzarra'i, dan dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang maksudnya dalam keadaan longgar hartanya, maupun dalam keadaan susah, ekonomi sulit seperti sekarang ini, tetap infak mereka. Itu calon penghuni surga. Nah, mari kita lihat diri kita ini. Kita begitu apa enggak? Kalau kita belum begitu, berarti kita belum menjadi calon penghuni surga, Pak. Orang surga itu, Pak, ini Allah bilang. Mereka itu kata tafsir ini tafsir Al-Baghawi yang biru muda ini. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka fil yusri, dalam kesenangan, dalam keadaan gembira, wal usri, dan dalam keadaan susah. Lalu ahli tafsir ini mengatakan, fa awwalu ma dzakara, maka yang pertama apa yang Allah sebutkan min akhlaqihim, dari akhlak mereka, perilaku atau akhlak orang-orang surga, al mujibati lil jannah, yang mewajibkan mereka untuk masuk surga, adalah zikrus sakhawati, penyebutan Allah tentang kedermawanan. Jadi para dermawan itulah calon penghuni surga. Masya Allah. Makanya saudara cari uang yang banyak, terus sedekahnya yang banyak. Gitu loh. Jangan cari uang yang banyak disimpan. Kata orang sana tuh, orang itu tuh kaya raya tapi begini loh. Orang itu kaya tapi opo itu aku nggak ngerti tadinya tuh. Apa sih? Kok orang itu kaya tapi
Apa? Pisit. Jadi kalau sudah masuk ke kalangan dia tuh ngalih keluarnya itu. Oh. Hah? Jangan begitu. Calon penghuni surga itu harus dermawan, harus. Walaupun dermawan cuma ngasih 2.000 rupiah setiap hari, tapi dermawan dia tiap hari ngasih 2.000 kok. Lah dia punyanya 10.000, mau ngasih 10.000 ya nanti nggak bisa makan dia. Penghasilannya sehari mungkin cuma 20.000 ngasih 20.000 ke 20.000 ngasih 2.000 itu sudah 10% itu lebih daripada zakat itu. Penghasilannya 20.000 ngasihnya 2.000 itu kan 10% itu. Nah, lebih mulia yang kayak begitu daripada sampai 2 juta ngasihnya 10.000. Kalah sampai sama orang-orang miskin itu kalau kayak gitu. Ya, ini loh. Allah menyebut akhlak orang surga itu dermawan. Kalau Ibnu Katsir mengatakannya orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka fis-sarra'i wad-dharra alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang menginfakkan hartanya dalam kesenangan dan dalam penderitaan. Maksudnya fis-siddati, dalam masa susah mencari duit, war-raha'i, dan dalam masa longgar gampang mencari duit, mereka tetap infak. Ya tentunya kalau lagi banyak duitnya infaknya banyak. Kalau lagi sedikit uangnya infaknya kurang, ya. Wal mansati wal makrohi, mereka selalu infak dalam keadaan rajin maupun dalam keadaan malas. Maksudnya lagi rajin infak ya tetap infak, lagi malas infak ya sambil malas-malas tapi tetap infak gitu loh Pak. Enggak apa-apa, dipaksa. Terus bukan hanya itu, wasihati wal marad, dan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit tetap infak. Masya Allah. Bahkan kadang-kadang Pak, sedekah itu bisa menyebabkan kedatangan kesembuhan lebih cepat. Makanya kalau dulu guru saya itu pernah ngajari kami. Beliau punya gurunya ngajar orang, didatangi oleh seseorang. Pak Kiai, saya punya istri itu sakit, kanker. Kata dokter ini harus dioperasi, harus gini dan ini sudah nggak ada obatnya. Zaman dulu tahun 80 ke bawah itu Pak, belum ada tuh anti kanker, belum ada obat anti kanker, adanya operasi sama di radiasi itu aja. Gimana? Apa jawaban gurunya? Kamu sedekah kamu, udah sedekah. Terus besoknya dia datang lagi, Pak Kiai, ini sedekah dari keluarga kami, dikasihkan. Loh, bukan begitu maksudku. Kamu sedekah sama orang-orang sana, jangan kasih ke aku. Gitu, dimarahin dia. Kamu sedekah sama orang-orang miskin, tetangga kamu, kerabat kamu yang perlu kamu bantu, kamu kasih sana. Bawa sini, balik. Betul Pak, diamalkan Pak, dia sedekah. Nah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian datang, Pak Kiai, istri saya sudah periksa lagi ke dokter, katanya kankernya udah hilang. Nah, apa kan aku bilang? As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Nah, makanya ketika saudara infak sambil berdoa, ya Allah, mohon ya Allah, Engkau saksikan ya Allah, aku sedekahkan uangku ikhlas ya Allah, enggak ada rasa keberatan sama sekali ya Allah. Mohon ya Allah, sembuhkan sakitku ini ya Allah. Nah, gitu loh Pak, berdoa. Kadang-kadang sampai lupa sih berdoanya kan. Cuma nyoh gitu aja. Kalau kita berdoa, nanti yang dikasih mendoakan Allahumma sholli alaik, terus sampai doa-doa yang lain ya. Jadi dalam keadaan sehat, wa fi jami'il ahwal, dan dalam semua keadaannya. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna amwalahum, mereka orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka billaili wan nahar, di waktu malam dan siang, sirron dengan rahasia, wa alaniyatan dan dengan terang-terangan. Nah, gitu ya. Jadi begitu Pak, Surah Al-Baqarah 27 kemarin kelewatan ini. Jadi wal makna ayat ini annahum, bahwa mereka orang-orang calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang layas goluhum, tidak membuat sibuk kepada mereka amrun, suatu urusan pun antaatillahi azza antaatillahi ta'ala, dari melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala.
ya, wal infak, dan tidak membuat mereka lalai dari melakukan infak, fi maradihi, dalam keadaan sakitnya, wal ihsani ila khalqihi, dan berbuat ihsan kepada makhluk Allah, min, yaitu makhluk Allah yang terdiri dari qarabatihim, kerabat-kerabat mereka, wa ghairihim, dan selain kerabat mereka, bi anwa'il birri, dengan segala macam kebaikan, dan seterusnya. Nanti kita sambung besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shfil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma alaika bi israiliyin. Allahumma fansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma alaika bi a'daiddin. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sa'il buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.